Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada. Wa hatha ala tamasuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalata ala al-huda wal khair wa ibtigha' wa zilla mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، القراض لغة مشتق من القرض، وهو القطع وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. أركان القراض 6: مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. وشرط مالك مال القراض صحة مباشرته ما قارض فيه. شروط عامل القراض 3: صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه وتعيينه وأن يستقل بالعمل. شروط مال القراض 3: أن يكون نقدا خالصا، وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، وأن يكون معينا بيد العامل. Ila akhir ma qala al-muallif. Kita ulang sedikit babul qirad, bab tentang qirad. Karena ada yang kemarin tanya ya. Jadi qirad itu seakan-akan sebuah atau seorang pegawai ya. Ada dua ya. Kalau kita berbentuk barang ya, kita setorkan barang, ada toko, lalu toko itu kita serahkan atau kita berikan kepada satu orang untuk orang tersebut jalankan ini toko beserta barang-barangnya, itu bukan qirad. Itu bukan qirad. Tapi namanya ibda. Ya, ibda itu orang jalankan barangnya atau jualannya orang, keuntungannya kembali kepada si pemilik barang. Ya. Si pemilik barang lalu kemudian memberikan gaji untuk si pekerja. Itu bukan qirad. Ya, itu bukan qirad. Yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah uangnya Sayyidatina Khadijah, bukan barangnya Sayyidatina Khadijah. Uang ya. Nah, zaman dulu ya uangnya sudah jelas, yaitu emas dan perak. Nah, qirad itu seperti itu. Qirad seperti itu. Gambarannya qirad kalau di kehidupan sehari-hari adalah seperti seorang investasi. Investasi itu yang benar adalah berupa duit. Itu investasi. Kita nabung di bank syariah yang dia itu nanti bagi hasil. Bagi hasil itu adalah tujuan daripada qirad. Tujuan daripada qirad adalah agar hasilnya dibagi dua. Kita lihat bank-bank syariah tersebut ya. Dia memakai sistemnya mudharabah atau bagi hasil. Nama lain daripada qirad, ya, qirad bab ini adalah mudharabah atau muqaradah. Ya. Nah, bank itu mudharabah itu namanya. Bank muamalat, bank syariah ini, bank syariah itu dan lain sebagainya. Kita datang kepada bank tersebut dengan membawa duit.
Kita bawa uang kita. Dan kita tidak boleh mempersyaratkan kepada bank harus begini, harus begitu, harus begini, enggak bisa. Nanti juga si bank tersebut tidak boleh mempersyaratkan kepada si malik atau si pemilik duit. Yaitu orang yang yang nabung, nggak bisa. Dan itu nanti semuanya kita bisa lihat di dalam bab ini, apakah yang kita lakukan dengan bank-bank tersebut ataupun kita lakukan dengan investasi, kita kasih uang. Ya. Maka jangan salahkan kalau orang tidak mengerti bab tentang qirad lalu kemudian terkena yang namanya kasus investasi bodong. Saya ditipu, saya di ini, saya di itu. Sebabnya apa? Ya sebabnya tidak mendalami bab tentang qirad. Nah itu. Nah, Siti Khadijah itu memberikan kepada Rasulullah SAW uangnya untuk dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad. Bukan barang, berbentuk barang kemudian dijalankan. Bukan. Ya. Tidak tahu itu yang tanya ada enggak itu kemarin itu ya. Ya, makanya repotnya itu kalau di sini nggak paham nanti dipikir-pikir di rumah apa ya. Ya alhamdulillah lah kalau sudah masih dibaca di rumah. Nah, tapi kadang-kadang nggak dibaca plus terus tanya. Ini repot ini kalau kayak gini. Al-qirad. Al-qirad lughatan secara bahasa musyaqqun minal gard. Terambil daripada kata gard. Gard itu al-qata', memotong. Miqrad itu alat memotong. Tapi biasanya yang dikatakan miqrad atau gard itu yang dipotong adalah kuku atau miqlamah kalau alatnya itu. Tapi al-qata' di sini adalah memotong. Ustuqa minhu terambil dari kalimatnya itu, dari kalimat gard itu, li'annal malik karena si pemilik, yaitu pemilik uang, ya. Qata'a lil amil memotong untuk si amil itu yaitu kalau di sini misalnya banknya, bank syariah dan lain sebagainya, atau orang yang kita kasih uang untuk diinvestasikan. Min malihi daripada hartanya si malik tersebut liyatasarrafa fihi untuk dijalankan. Untuk dijalankan. Loh, duit lakokno. Ini uang, jalankan. Itu namanya al-gard al-qirad. Itu namanya qirad. Wa huwa al-qata' yaitu memotong sama aidan mudharabah wa muqaradah. Dinamakan juga mudharabah wa muqaradah. Cuman bahasa kalau nggak salah bahasanya Irak. Ya, Irak itu seperti salam, salaf. Ya. Terus kemudian qirad itu mudharabah, pakainya seperti itu. Atau ulama Syam banyak memakai kalimat mudharabah, bukan qirad. Tapi maknanya sama. Wa huwa al-qata' wa syar'an secara syariat maknanya adalah tauqilu malik. Mewakilkannya malik seseorang pemilik bija'li dengan menjadikan malihi hartanya biyadi akhar di tangan orang lain lihat tajirafihi untuk dipakai atau dijalankan sebagai usaha perniagaan. Warrebih dan keuntungan mustarakun itu terkongsi bainahuma di antara keduanya. Mustarak gabung antara dua orang. Yaitu si malik dan si amil. Malik pemilik duit, amil yang menjalankan. Malik nasabah, amil bank syariatnya. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin dikatakan juga tauqil malik catatan kami nomor 2 ay mayyagu magamahu kalwali pemilik uang ataupun penguasa daripada keuangan seseorang, anak bayi atau masih balita punya duit banyak, masya Allah luar biasa, atau orang buta punya duit tapi duitnya itu dia nggak tahu ini duit berapa ya, nggak tahu duitnya. Akhirnya apa? Ada walinya atau keluarganya, misalnya istrinya atau anak-anaknya dan lain sebagainya, dia yang kemudian
sebagai wakil pemilik. Ya. Atau wali sebagai pemegang amanat keuangan daripada anak. Pamannya atau siapa mungkin itu. Itu malik. Ingat, malik ini seperti orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan. Bija'li untuk dijadikan malihi hartanya tersebut. Ya. Ai ma'aja'al. Yaitu dengan ja'al. Ja'al itu apa? Ja'al itu nanti ada yang namanya ju'alah. Bab di sini, fikih ini namanya babul ju'alah. Itu kalau diterjemahkan itu kurang lebih sayembara. Sayembara itu seseorang yang menyuruh atau meminta kepada orang lain ya, untuk mencapai atau menggapaikan ya, tujuannya dengan ganti sebagainya, nanti ada hadiahnya, ada timbal baliknya. Ya. Kalau zaman biyen-biyen sayembara ngerti dewe ya, tahu sendiri apa itu. Ada satu orang mengatakan barang siapa yang bisa menyembuhkan anak saya maka anak saya jadi istrinya. Nah, berarti tujuannya menyembuhkan anak, hasilnya nanti keuntungannya adalah nanti dijadikan istri. Ya. Barang siapa yang tulis ya, wanted ya. Nah, buron. Barang siapa yang menemukan hidup mati, dead or life ya, hidup atau mati bulan, maka akan mendapatkan sejumlah sekian. Wah, nyari. Itu namanya sayembara. Keuntungannya mendapatkan duit sebanyak 1 miliar misalnya. Itu namanya sayembara. Nah, di sini apa sayembaranya? Sayembaranya adalah misalnya saya punya duit, saya bilang sama satu orang, kamu jalankan ini. Atau nasabah memberikan kepada duitnya kepada si bank, lalu dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Yang jalankan si bank harus bisa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang namanya tujuan daripada sayembara tersebut. Itu ai ma'aja'al. Apa ja'al itu? Ai al-agad musahib lil ja'al, yaitu dengan akad. Dengan akad yang tujuannya adalah sebagai sayembara. Lal ja'al wahdahu, tapi bukan ja'al atau sayembara secara sendirinya. Kenapa? Karena kalau sayembara tok itu tidak berubah. Tidak berubah apanya? Keuntungannya. Sayembara itu tidak ada bagian. Sayembara kalau uangnya sekian ya sekian. Cari buronan yang dapat akan mendapatkan uang 10 juta. Nggak esok dikurangi. Ya harus 10 juta. Tapi kalau di sini ma'al agad dan lain sebagainya, fungsinya seperti sayembara, tapi di sini keuntungannya bisa naik turun. Nah, seperti itu. Biar di akhir, dengan ditaruh uang tersebut di tangan orang lain, lihat tajira fihi, untuk diniagakan, dijalankan, diperdagangkan ya, lalu jadi modal. Warribih, dan keuntungan mustarakun, tergabung bainahuma, di antara keduanya. Ini banyak masalah qirat ini banyak dijalankan, tapi banyak juga kesalahannya. Sedikit melenceng larinya bukan ke qirat. Dan kalau dijadikan qirat nggak sah. Ya, seperti tadi kalau orang bukan ngasih harta, bukan ngasih duit, bukan ngasih uang, bukan ngasih emas, tapi ngasihnya barang. Kalau aku duit barang, itu banyak. Ya, aku duit barang apa? Barangnya berupa misalnya sarung 10 bal. Tak tahu 10 bal itu berapa kodi, ada yang tahu? Hah? Ya, misalnya 1 bal, 10 ya, anggap segitu ya. Itu uang segitu banyak, barang segitu banyaknya diberikan sama satu orang. Misalnya saya berikan kepada Imron misalnya, Imron ini pelakokno, jalankan. Itu namanya bukan qirat. Namanya bukan qirat, namanya apa tadi? Imdha. Nah, untuk pelakokno. Dan bisa menjadi wakil, cuman Imron ini jadi wakil.
Lah keuntungannya bagaimana? Nggak bisa. Ini keuntungan yang namanya keuntungan naik turun. Ya. Sarung hari ini kadang-kadang harganya misalnya bagus 1 juta, besok mungkin harganya bisa naik, nggak stabil. Ya. Dan keuntungan bagaimana? Imron nggak dapat dari keuntungan jual ini, tapi keuntungannya dapatnya dari saya. Berapa totalnya? Laku berapa? 1 bal. Oh masya Allah. Laku 1 bal di total sekian. Oh ya udah. Saya kasih bukan daripada juz'iyah atau persentase. Saya ngasihnya apa? Gaji. Ya sudah. Gajinya berapa? Lihat UMR-nya berapa? UMR-nya sekarang anggap aja 4 juta ya. Iya 4 juta ya. Nah, saya kasih 4 juta, plak, selesai. Sarung payu, nggak payu tetap dapat 4 juta. Ini namanya bukan kirot. Kirot nggak kayak gitu. Ya, gambarannya endeng-endengannya kalau antum nabung uang di bank, kalau banknya itu menjalankan sistem kirot mudharabah seperti ini atau bagi hasil, ya, nanti bulan ini kalau misalnya pas ningkat naik antum dapatnya banyak, kalau misalnya turun antum dapatnya, cuma enggak tahu saya yang di bank itu sistemnya bagaimana, dapat persentase apa enggak? Sistemnya persentase apa enggak? Hah? Bunga. Konvensional. Enggak, bank syariat. Ya. Kalau misalnya banknya mengatakan ya uangnya sekian, berarti nanti keuntungannya keuntungannya bagi 2. Bank dapat 60 misalnya dan orang nasabah dapat 40%. Oke. Tapi kalau nggak ada seperti itu nggak jadi. Ya. Syarat daripada kirotnya hilang. Nah kalau persyaratannya hilang bagaimana? Nggak sah. Nah itu. Nah, sekarang itu qirad. Arkanul qirad, rukunnya qirad sittatun, ada 6. Malikun, orang yang pemilik duit, nasabah. Wa amilun, orang yang menjalankan uang kita, siapa? Banknya, bank syariatnya. Wa malun, duit yang saya tabungkan. Wa amalun, uang saya dijalankannya di mana? Di apa? Untuk apa? Oh saya jalankannya ini untuk pembangunan misalnya. Oke, pembangunan. Oh saya jalankannya ini untuk jual beli yang lebih besar. Misalnya apa? Ekspor impor dan lainnya. Itu pun ekspor impor itu bahaya, nanti ada kayak persyaratan yang tapi persyaratan itu banyak gugurnya. Ya, banyak gugurnya karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika qirad disyaratkan oleh beliau untuk tidak boleh nyebrang laut. Kenapa? Karena harus aman duitnya. Nek nyebrang laut resiko, akhirnya nanti membahayakan duitnya dan lain sebagainya. Itu amal, waribih keuntungannya. Wasighah yaitu ketika akadnya. Nah, ini kita masuk ke syartu malikil mal, pemilik uangnya. Nasabah di sini ya. Syartu malikil mal al-qirad. Cuman syaratnya 1. Enggak banyak, syaratnya 1. Apa itu? Sihhatu mubasyaratihi ma gharada fi. Sahnya mubasyaratihi ya. Sahnya apa yang dia lakukan dengan sendirinya. Saya punya duit dan duit ini kalau saya jalankan ya terserah saya bisa. Kenapa? Karena saya bukan safi. Tahu safi? Safi itu apa? Safi itu orang yang boros, foya-foya nggak karuan. Sehingga hakim mengatakan kamu nggak boleh meluarkan hartamu karena kamu sekarang di-cut. Itu namanya safi. Nah, kalau safi itu di sini itu ya seperti barang disita. Satu orang kena barangnya disita, nggak bisa apa-apa lagi. Barang itu dipakai, nggak bisa disita. Atau majnun. Orang gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang gila itu boleh
menjalankan uangnya. Orang gila sugih. Saya itu jenenge crazy rich. Orang gila, orang ODGJ, ya. Orang gila yang dia kemudian kaya raya. Bisa nggak jalankan barangnya? Syariat melarang dia untuk melakukan jual, melarang untuk melakukan menjalankan uangnya dan lain sebagainya. Dia mau melakukan kirot. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sendiri nggak boleh melakukannya. Karena dia sendiri tidak boleh melakukannya. Nah sekarang kalau orang buta bagaimana? Orang buta nanti ada pengecualiannya. Kenapa pengecualiannya? Kalau orang butanya punya duit gak masalah. Tapi kalau orang butanya sebagai amil, orang yang menjalankan, itu gak boleh. Tapi kalau sebagai investornya si buta tadi gak apa-apa. Tapi kalau menjadi pelakunya, orang yang ngerjakan, yang menjalankan, maka itu tidak boleh, gak sah. Sihhatu mubasyaratihi ma gharada fi. Syarat daripada orang si pemilik duit, investor, nasabah, ya, pemilik duit tersebut adalah dia sendiri boleh menjalankannya. Kalau dia boleh menjalankannya, boleh mewakilkan. Tapi kalau nggak boleh, berarti nggak boleh mewakilkan. Karena sistemnya adalah malik dan amil itu seperti mewakil dan wakil. Di sini dikatakan kal muwakil. Karena malik itu kal muwakil, seperti orang yang mewakilkan. Seperti orang mewakilkan. Fa yushtaratu fihi ma yushtaratu fihi. Maka disyaratkan di dalam malik apa yang disyaratkan di dalam muwakil. Antum bisa lihat muwakil itu syaratnya apa? Antum bisa lihat di bab sebelumnya tuh. Lihat cari. Oh, syaratnya wakil seperti ini. Wa yajuz an yakuna a'ma. Boleh untuk menjadi orang yang misalnya seorang yang buta. Orang buta menjadi investor. Boleh enggak? Boleh, tapi orang buta tidak boleh menjadi amil. Rentan. Ya. Rentannya apa ya? Ditipu, rentan ini, rentan itu dan lain sebagainya. Seperti halnya muwakil ya, seorang wali yang buta, wali anak, wali nikah yang buta. Dia mau menikahkan anaknya, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Berarti ketika dia itu mau mewakilkan, boleh apa enggak? Ya boleh. Nah, seperti itu. La safihan. Jadi dibolehkan kalau orang tersebut misalnya orang yang a'ma sebagai malik. La safihan, tidak orang yang safih. Wala sobiyan, tidak boleh juga anak sobi, kecil, balita, anak bayi. Wala majnunan, orang gila. Yang tadi crazy rich tadi dia. Wali-walihim an yugharidha lahum. Dan diperbolehkan untuk wali, yaitu penguasa keuangan mereka itu, si safi, penguasa si sobi, keuangan sobi, penguasa si keuangan orang gila tersebut, menjalankan keuangan mereka untuk mereka. May yajuzu ida'al mal indahu, diberikannya kepada siapa yang diperbolehkan uang tersebut dititipkan, yaitu si amil tadi. Nanti persyaratannya ada si amil. Walahu an yashtaratu lahu, dan diperbolehkan nanti siapa itu? Yaitu orang yang diberikan hartanya itu ya. Akthar min ujratil mithil. Akthar min ujratil mithil in lam yajid kafiyan ghairahu. Boleh nanti ada keuangannya itu melebihi daripada standar UMR. Standarnya UMR misalnya orang ya ngasih uang punya duit 100 juta. 100 juta diberikan kepada satu orang, iki jalankan sama dia. Ya. Tapi ketika dijalankannya di mana? Oh, saya harus kemudian ke Jakarta.
Oh Jakarta, UMKR Surabaya berapa, Jakarta berapa, sama enggak? Beda kan? Nah, maka dia boleh meminta rebehnya dibagi dengan tambahan uang seperti UMR-nya Jakarta. Bukan UMR-nya Surabaya. Itu siapa? Itu nanti si amil yang minta itu. Saya mau, tapi uangnya itu nanti apa UMR-nya Jakarta, kehidupannya Jakarta itu mahal. Saya di sini kan murah, enak. Sego kucing akeh kan. Ya. Ini sego-sego kan enak murah-murah ya. Iwak tahu ini saprek. Harganya cuma 10.000. Jakarta 10.000 ada apa kan? Ya. Akhirnya bagaimana? Minta uang lah lebih. Aktar min ujratil mithil boleh. Boleh. Tapi nanti tergantung malik. Wah, kalau ke itu tidak usah. Itu terserah itu nanti. Itu nanti ada ijab kabulnya. Kemudian syurutu amilil qirad. Syarat amil yaitu orang yang menjalankan qirad. Di sini adalah banknya, bank syariatnya. Ya, bank syariatnya. Syaratnya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Asal-asal nabung wae pokoknya. Harus tahu. Syarat daripada amil qirad, orang yang menjalankan uang tersebut. Kalau di sini posisinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena maliknya itu Sayyidatina Khadijah. Thalathah, syaratnya ada 3. Apa itu syaratnya? Yang pertama sihhatu mubasyarati tasarruf al-ma'dzuni fihi li nafsihi. Adalah keabsahan atau kesahannya seorang tersebut melakukan atau menjalankan uang tersebut sesuai dengan yang diizinkan untuk dirinya. Jadi gak sembarangan. Dia harus memiliki keabsahan atau kesahannya dia. Jadi dia melakukan itu sah. Dia boleh untuk melakukan itu. Syariat memperbolehkan masih. Dan itu pun yang dilakukan harus dengan hal yang diizinkan. Di sini catatan kaki nomor 1. Seperti apa? Seperti wakil. Nah sekarang wakil nikah. Ini gampang-gampangnya kita arahkan ke sana dulu, nanti kita kembalikan lagi. Wakil nikah. Saya menjadi seorang wakil. Untuk wakil walinya seorang perempuan. Untuk menikahkan perempuan tersebut dengan seorang lelaki dengan mahar 1 juta rupiah. Tak delok sing kawin iki mblenek. Toko-toko kaya ya apa ngene, kurang ajar kok. Saya tadi maharnya berapa tadi? Begitu yang datangnya iki. Ya. Uzawwi juga alama amarullahu bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrin bi ihsan. Itu bukan akad. Itu hath, itu anjuran saja. Anjuran saja karena akad itu cuman pakai fi'il madhi, enggak boleh fi'il mudhari. Makanya ya fulan uzawwijuka itu kan fi'il mudhari. Kalau bahasa nahwunya itu fi'il mudhari. Kalau akad itu harus pakai fi'il madhi. Ankahtuka wa zawwajtuka bi'tuka ishtaraitu dan lain sebagainya. Itu akad harus pakai fi'il. Nah saya wakil nggak boleh merubah-rubah seenak-enak nih. Begitu sing teko iki gawe mangkel. Angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan bimahar 10 miliun. Maharnya tak unggakno 1 juta, tadi 10 juta. Loh saya ini nggak dapat izin untuk itu, maka bagaimana? Lagu saya nggak boleh. Paham ya? Begitu juga amil dikatakan ini nanti jalankan apa? Untuk dagang, dijalankan untuk perniagaan. Nggak taunya sama ambil digawe macam-macam, ya, dipakai macam-macam. Kita nabung di bank, banknya bank syariat, ya kita husnudzonnya bank syariat, uang kita nanti dilakukannya di hal yang
halal, enggak taunya didadekno dipelakokno atau dijalankan uang kita untuk hal yang haram, untuk minuman keras pabriknya atau apa. Nggak bisa, amil nggak boleh seperti itu. Paham ya? Jadi si amil melakukan apa yang cuma diizinkan oleh si malik. Fa yushtaratu fihi, maka dipersyaratkan untuk amil tersebut ma yushtaratu fihi, yaitu apa-apa yang disyaratkan untuk wakil. Fala yajuz ayyakuna a'ma, maka nggak boleh si amil itu orang buta. Ya. Wakil, walinya seger buger kawin maneh iya. Wakil walinya seger buger diwakilkan kepada orang yang buta. Ya wali. Wah, si buta iki wali Allah, masih ngono iki syariat kok. Ya, syariat itu nggak bisa dikalahkan sama wilayah. Mentang-mentang DE wali terus sampai ngerubah syariat. Sopo kon? Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu syari' yang memberikan atau yang membuat syariat. Tapi di atas baginda Nabi Muhammad ada Allah. Allah itu juga pensyariat. Kekuatan mana? Kekuatannya adalah kekuatan Allah. Makanya Al-Quran kalau sudah mengeluarkan dalil, terus kemudian kita mengeluarkan dalil hadis, tertolak. Karena dalilnya Al-Quran qat'i. Dan itu pernah terjadi kalau ketika kasus masalah kedua orang tua Nabi di dalam neraka, waliyadzubillah min dzalik. Ada satu kelompok mengatakan abawain Nabi finnar katanya. Kedua orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Ngono iku digawe dakwah. Disebarno pokoknya wong tuane Nabi. Lah ini kan berarti nyakiti hatinya Nabi Muhammad. Itu ya apa Rasulullah SAW nangis orang tuanya di. Jangankan baginda Nabi Muhammad, kalaupun ada orang kafir. Ya. Dia punya anak muslim, orang kafir tadi meninggal. Orang muslim, orang tuanya kafir meninggal. Lalu kita ngomong sama orang tersebut, bapak ibumu itu nang neraka, apa enggak ngajak tukaran itu jadi. Lah ini baginda Nabi Muhammad yang kita lakukan seperti itu, yang dilakukan oleh mereka. Wah, kan hadisnya sahih. Ya sahih, tapi hadis ahad. Itu kita pernah sebutkan dulu. Hilang kabeh misalnya. Mustalah hadis itu. Pengajiannya dulu pernah ada itu. Itu pernah kita sebutkan. Tapi di dalam Al-Quran kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan pernah menyiksa sampai diutus seorang rasul. Nah, Rasul SAW ketika lahir ya, atau orang tuanya Rasul SAW ketika wafat Rasul SAW apa diutus? Berarti tertolak. Ya. Dengan persyaratan yaitu harus kedua orang tuanya itu masih dalam apa namanya? Millata Ibrahim, ahli fitrah namanya. Masih dalam ajarannya. Dan itu masih ajaran Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW, orang tuanya Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah itu masih daripada. Nah itu dan lain sebagainya. Nah. Tapi walaupun ini kembali lagi ke sini, walaupun walinya wali Allah tersebut buta, kasyaf. Buta tapi kasyaf. Jangan lihat orangnya, jero atine wong ngerti. Kok adalah uang, jero atine wong ngerti. Wong itu durung ngomong wis, kamu mau ngomong gini, sangar iki wali iki. Tetap gak boleh jadi wakil. Lho iki wali kok berkah. Lho ngene lho, syariat lebih berkah daripada karomah. Ya saya yang pernah ceritakan itu kan ya, sing kambing didoding sok ngomong lho, Rek. Pernah kan saya ceritakan itu? Tetap hakimnya mengatakan, loh, menungso nggak tak percaya kok kambing sih ngomong. Si hakim tetap mengatakan seperti itu. Jadi apa? Intinya, fala yajuz an yakuna a'ma. Kalau seorang yang buta nggak bisa, dia jual belinya sama siapa nggak tahu, yang dia jual beli bagaimana, uangnya itu dijalankan, ya, uang itu dijalankan untuk membeli barang. Barangnya itu ada aibnya atau apa dia nggak tahu. Karena orang yang menjalankan duit tersebut harus orang yang amanat. Ya, dan uang tersebut itu makmun. Ini barang yang diamanati.
Jadi nggak sembarangan. Sedangkan amanat itu di dalamnya ada kesaksian dan lain sebagainya. Kesaksian itu tidak boleh seseorang menjadi sebuah atau seorang saksi kecuali melihat sesuatu itu sebagaimana melihat matahari di siang bolong. Makanya tidak ngerti apa-apa tidak usah jadi saksi, diam aja sudah. Itu pernah kejadian Sayyidina Umar ya. Zamannya Sayyidina Umar, gara-gara kesaksian 1 orang, 4 orang, 3 orang semuanya atau 4 orang itu semuanya dipukuli semuanya. Ya. Ada 1 orang menunjukkan bahwasannya istrinya melakukan perbuatan selingkuh. Ya. Atau menyaksikan perbuatan selingkuh, perzinahan. Dilihat. Seorang laki dan perempuan posisinya begini, ya, posisi jimaknya begini. 1 orang mengatakan ya saya lihat, ditanya karena kesaksian kan harus detail. Apakah engkau melihat dukhulul hasyafa fil farj? Dia yang satu mengatakan na'am, saksi pertama mengatakan iya. Apakah kamu melihat dukhulul hasyafa fil farj? Satu lagi mengatakan iya. Yang satu lagi, ra'aita dzalik, apakah engkau melihat seperti itu? Yang saksi ketiga mengatakan iya. Ya, karena kalau masalah seperti ini saksinya harus 4 orang, tidak bisa 2. Nggak taunya saksi yang terakhir, ya, ditanya, apakah kamu melihatnya? Saya nggak melihat, cuman saya melihat tumpuk-tumpukan toh. Kata Sayyidina Umar, cabuk mereka semuanya. Gara-gara apa? Cuman gara-gara ini, 1 orang ini. Repot. Kalau nggak menyaksikan sebagaimana siang bolong nggak bisa jadi saksi. 1 orang itu, aku ditabrak, kok delok tabrak. Terus pokoknya aku ngerti ini sepeda motor iki pada hajure. Loh, orang kayak gini nggak bisa jadi saksi. Ya, itu. Kemudian tidak boleh. Orang a'ma nggak boleh, orang buta nggak boleh, orang safih nggak boleh, sobi anak kecil juga nggak boleh. Majnun, orang gila juga tidak boleh. Kemudian syarat amil juga adalah ta'yinuhu, ditentukan. Ya, amilnya harus ditentukan. Fala yasih gharatu ahadakuma. Maka tidak sah jika mengatakan saya gharat, ya, saya investasikan ke salah satu di antara kalian berdua. Kenapa? Enggak ta'yin namanya. Enggak ada penentuannya. Harus salah satu. Ada si Z, ada si Amr. Datang Bakar membawa duit. Lalu mengatakan untuk si Z dan si Amr. Ya. Atau salah satu di antara kalian berdua, ini ada duit, jalankan. Enggak bisa. Ditolak. Enggak sah itu kirotnya. Kirotnya enggak sah. Wa ayyastaqilla bil amal. Yang ketiga adalah syaratnya adalah yastaqilla bil amal, dia bebas untuk bekerja, mengerjakan, menjalankan itu dia harus bebas. Nah, yang enggak bebas bagaimana? Yang enggak bebas wala yasih syarta amal ghairahu ma'ah. Enggak boleh dilakukan. Kon kudu kerja mbek dhek. Kalau kamu jadi kamu harus mempekerjakan ini, mempekerjakan itu, enggak boleh. Saya punya duit. Duit saya misalnya 1.000 triliun. Oke, oleh separuhnya ya lumayan lah ya. Malaikat lewat zaman biyen iku nek ngomong ya, sing api-api, nek malaikat lewat kedaten. Senang dapat jatah semuanya nanti. Itu. Ya, paling enggak tak kayak sate. Ya. Sate. Ya. Nah itu kemudian apa? Saya syaratkan. Saya jalankan ini duit sekian, ini jalankan ya. Tapi kamu nggak boleh cari pekerja yang begini. Ya. Harus pekerjaannya yang harus seperti ini, pengalaman sekian itu nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada tadyiq. Ada penekanan, ada yang namanya kita ini susah untuk menjadikan pegawai. Sekarang seperti itu kan ada ya.
syarat bekerja harus punya pengalaman 20 tahun. Tapi sing kerja umurnya kudu 20 tahun. Pengalamannya mulai bayi dah. Lah repot ya. Wah, wis pokoke cekelan Allah, cekelan Rasulullah aman. Wis ngono ae. Cekel ambek wong liya tambah edan gitu. Temen rek, temen tambah gendeng gitu. Aduh, wis zaman. Repot. Harus berpengalaman 20 tahun dan syarat kerja harus 20 tahun. Wis kewalik kabeh. Sing gendeng sapa ngene iki. Ya, nah seperti itu. Hah? Seperti itu. Jadi tidak ada tadyiq. Wah, harus apa? Di pengekangan, dikekang, nggak bisa. Amil jangan digitukan. Amil nggak bisa makanya di situ ayyastaqilla bil amal, dia bebas. Kamu saya kasih uang segini, kamu jalankan, tapi jalankannya itu belikan disuruh berdagang dengan membeli barang yang barang tersebut izzatul wujud. Soro diteleki. Kamu jalankan ini jual belilah perhiasan ya berupa mutiara, mutiaranya nek isok sing mutiaranya kelireku abang, kok dikene ijo titik ngene-ngene. Oh, talekno duweke. Enggak bisa, jangan ada yang namanya penyambitan. Bihaitsu yang sekiranya mana tadi itu? Oke. Naam yasihu syartu i'anatul mamluk. Ya, boleh. Jika dipersyaratkan dengan bantuan budaknya. Seperti siapa? Baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW diberikan uang oleh Sayyidatina Khadijah untuk dijalankan ini uang. Dan kemudian menyuruh Maisarah untuk menemani Rasulullah. Wala yad lil mamluk. Tapi Maisarah itu cuma nemeni saja. Nemeni saja. Dan sebelum ketika berangkat Maisarah itu dititipi, kok delok catatan sing aneh-aneh iki apa jalanannya. Ada kejadian apa dicatat mlaku. Iki awan iki ndak nang dindi melok terus diayungi awan. Ketika Rasulullah SAW duduk di di pohon ya. Matahari sebelah sana pohonnya sampai nunduk-nunduk. Jadi payungnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kan ikut naung. Meloki payung, tapi kalau ini baginda Nabi Muhammad payungnya sih melok Rasulullah SAW. Jualannya dicatat semuanya. Apa enggak tambah jatuh cinta kayak gini? Hah? Wis kelepek-kelepek Sayyidatina Khadijah. Kejujurannya dan lain sebagainya. Tambah cinta Rasulullah, tambah cinta Sayyidatina Khadijah. Wis gak katik suwe rek. Langsung pas. Yang ngelamar Siti Khadijah, tapi tetap caranya adalah baginda Nabi Muhammad yang mendatangi Sayyidatina Khadijah. Wahakadha ya. Begitu juga diberi kebebasan untuk tasarruf. Diberi kebebasan untuk tasarruf. Ini amil ini bebas, dia bebas. Si Malik cuman ngasih duit. Ada orang nabung di bank muamalat ngomong, ya ini saya kasih uangnya ini, saya nabung 10 juta ngatur bank. Itu 10 juta tapi sampean ojo bukai mari subuh, jok bukaan. Satpame durung teko. Ya, enggak bisa diatur, kita nggak bisa ngatur yang jalankan itu. Itu namanya kebebasan untuk si kebebasan dalam beramal. Ya, bekerja. Wa syurutu malil ghirad. Ini yang jadi permasalahan itu di sini sebenarnya. Ya. Apa itu syurutu malil qirat? Tapi sebelumnya tadi ya, kan kita ini menyuruh orang untuk menjalankan uang kita. Ya. Menjalankan uang kita. Saya nyuruh satu orang misalnya, saya minta satu orang. Misalnya Imron lah. Ya. Ron, ini uang sekian. Jalankan. Kan bebas ya Imran ya. Nah, syaratnya mungkin kita ngasih syarat tapi jangan kalau bisa jangan yang barang-barang yang yang mudah dicekal, barang-barang kan ada itu. Jalanno dipelakokno nang tuku misalnya HPBM black market ya, yang masuk tanpa cukai dan lain sebagainya. Tapi harus mencari barang yang aman. Oke. Di mana?
dia berangkat ke Jakarta. Ya menjadi pertanyaan, selama dari Surabaya ke Jakarta, sanguwe. Aku iki mangane teko apa rek? Apakah boleh ngambil apa namanya sangu tadi, sangu apa ya? Operasionalnya itu dari apa namanya? Uang tadi. Apakah boleh? Maka ini luar biasanya syariat. Bahkan untuk uang operasionalnya tidak boleh mengambil daripada uang itu. Dari mal si Malik, uang tadi tidak boleh. Nah, terus bagaimana operasionalnya? Imron. Dan saya tidak punya duit, ngutango. Wah saya kalau utang begini ya sudah dari uang Malik, tapi bukan uang tersebut, uang beda lagi. Kenapa? Karena uang tersebut itu kalau dijalankan ya berarti nanti urusannya ada rebehnya dan lain sebagainya, berarti ada kekurangannya. Makanya itu di dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan nggak oleh. Oh tapi Imam Syafi'i ngomong nggak oleh. Madhab Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh. Fatwa-fatwanya mengatakan nggak boleh. Lo kan nanti bisa dicatat. Nah itu kan banyak kan di sini. Ya. Orang yang ngantarkan misalnya apa kerja bawa truk dan lain sebagainya, bensin nih, iku nih. Ya, itu kadang-kadang ngambilnya dari apa? Uang tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Harus daripada uang yang lain. Itu. Kemudian syarat daripada hartanya, duitnya ini. Apa itu? Thalatha. Syurutnya ada syarat-syaratnya adalah 3. Yang pertama, ayyakuna nakdan. Hendaknya uang yang dipakai itu nakdan. Apa nakdan itu cuma 2. Apa? Yang pertama emas, yang kedua perak. Ini yang jadi permasalahan. Pernahkah kita nabung teko nang Bank Muamalat, BSI, Bank apa Syariah Indonesia? Teko-teko nggawa duit, nggawa emas. Saya nabung emas. Ya bingung. Enggak ada seperti itu. Yang ada kita bawa duit. Di sini dikatakan ai darahim au dananir. Nakdan itu darahim yaitu perak, dananir yaitu emas. Au nahwuhuma atau sejenis daripada perak dan emas. Fala yasih 'alal 'ard, maka juga tidak sah terhadap 'ard. 'Ard itu apa? Duit yang ada sekarang ini. Walau fulusan, walaupun itu mata uang sendiri. Au wa tibron, apa tibir itu? Tibron itu adalah emas yang belum diolah. Orang nganu apa? Ngayak emas. Oleh emas digawa lalu kemudian dikiratkan, nggak boleh. Harus itu kemudian uangnya itu dibentuk dulu, distempel oleh kerajaan dan lain sebagainya. Ya. Wahulian, huli. Apa itu huli? Perhiasan. Ya. Kita kayak cincin. Ini cincin ini anu larang ini. Ini pelakokno, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Saya datang ke misalnya ke Habib Faisal. Habib Faisal ngeliat ini, oh ya sudah saya beli 10 juta. Saya ke Habib Muhammad ditelok, oh ya saya beli 11 juta. Ada perbedaan. Tapi kalau saya bawa duit, bukan duit, emas atau perak, saya bawa ini emas 1 gram. Sekarang berapa harganya? 1.300.000, anggap seperti itu ya. Saya bawanya 10 gram. Saya ke Habib Faisal, emas itu harganya berapa? 13 juta. Saya datang ke Habib Muhammad berapa harganya? Sama. Uangnya sama. Makanya kemudian dolar misalnya. Dolar beda-beda. Harganya dolar sesuai dengan seluruh negara. Kita dolar di sini sama dolar belinya di sana, apa jualnya di sana beda. Makanya tidak boleh. Harus emas. Kenapa? Emas itu duitnya stabil, harganya stabil terus. Nek munggah kabeh, mudun kabeh, Mas. Makanya barokahnya luar biasa, Mas. Jadi seperti itu. Nakdan ya. Wa manfaah, begitu juga tidak boleh dengan manfaat. Manfaat itu ya tahu sendirilah. Manfaat itu yang bukan daripada emas, bukan daripada perak, bukan daripada duit. Manfaat itu jasa.
khalisan, harus murni. Fala yasih ala naqdi maghshush, maka tidak boleh ya, dari uang maghshush. Maghshush itu apa? Kecampur. Emasnya ada, tapi sebagian ada tembaganya. Tidak bisa. Walau ra'ijan, walaupun itu kesebar. Walaupun sudah tersebar. Artinya di tempat ini misalnya, di Surabaya, uang seperti itu sudah banyak. Tetap nggak boleh. Qala Mimra, berkata Imam Ramli, illa in kana ghishuhu mustahlikan. Boleh kalau campurannya itu bisa dicabut. Emasnya sama tembaganya dipisah. Boleh katanya. Wa qala Ain Shin, Sayyidina Imam Ali Shibramilsi. Ya, Ali Shibramilsi mengatakan itu ini satu ya, Ibn Hajar, Imam Ramli Muhammad sama Ali Shibramilsi sama satu Khatib Syarbini. 4 orang itu muridnya bapaknya Imam Romli, Ahmad Romli. Jadi 4 ini semuanya muridnya bapaknya Romli tadi, Imam Romli tadi. Tapi semuanya itu pendapatnya beda-beda. Satu guru tapi punya pendapat 4 orang tersebut beda-beda. Imam Romli begini, kadang Imam Ibn Hajar begini, nanti Ali Shibramilsi begini, nanti Imam Khatib Syarbini mengatakan seperti itu. Ya. Tapi ada keunggulan masing-masing. Imam Romli punya keunggulan dalam pihak, Imam Ibn Hajar itu dikenal lebih soleh daripada lebih hati-hati, bukan soleh, semuanya solehin, lebih hati-hati daripada Imam Romli. Ya. Kita ini kadang-kadang boleh menentukan sesuai nas, tapi bisa kita menentukan ya, nasnya begini, tapi kemaslahatannya begini. Itu ada. Kalau Sayyidina Ali Shibramilsi itu sangar, sakti. Sakti ini apa? Sampai saking sakti ini itu kadang-kadang ya beliau itu ketika debat tangan itu diginikan di wajahnya orang yang debat. Metu macan ini. Ya apa kan? Ini wah kayak mau diterkam macan. Lu bingung. Sing debat ya sia wes melok ae. Sampai menek daripada ini. Ya. Kalau kita yang debat paling enggak kan teman-teman ini enggak mati urusannya hidup mati debat ini. Nah, itu. Ini saya katakan Sayyidina Ali Shibramilsi beliau mengatakan bahwa ma la yatamayyaz fihi nuhas adalah apa-apa yang ya, yang tidak dipisahkan di dalamnya an-nuhas minal fiddah, antara perak dan tembaganya enggak bisa dipisah. Kal gurush al muta'amil biha, seperti sekarang uang koin. Kita punya uang koin, di koin tersebut ada perak dan tembaganya. Ketika dimasukkan ke dalam api, bisa dipisah. Bisa. Al-an fayajuz 'alaiha, maka diperbolehkan. Karena sudah, ini masuknya nanti Sayyidina Ali Shibramilsi ini tujuannya satu, apa itu? Uang. Kalau uang zaman sekarang, koin-koin zaman sekarang boleh apa enggak? Seperti itu. Tapi Tuhfah beliau mengatakan, Tuhfah siapa? Imam Ibn Hajar mengatakan tidak boleh. Mutlak. Lalu kita bagaimana nasib kita ini? Emas perak sudah susah. Bahkan negara yang pakai mata uangnya dirham dinar, dia tidak memakai emas perak, tapi dia memakai uang yang dinamakan dinar, uang yang dinamakan dirham, kertas, duit kertas. Ini dinar, ini dirham. Dan jadi pertanyaan sekarang bagaimana? Ada pendapat. Dan pendapat tersebut ya sebenarnya nggak muktamad, tapi pendapat tersebut dipakai qawi, kuat. Sebagaimana zakat. Orang zakat itu kan zakatnya itu nggak ada yang namanya zakat duit. Tapi yang ada zakat nakdan. Zakat emas dan perak. Nah sekarang orang banyak kaya-kaya, bahkan duitnya saja bisa dipakai bukan buat emas perak, tuku tambangi emas perak. Kayak ngakene. Nah sekarang bagaimana? Apakah dia tidak terkena zakat? Kalau ngambil pendapat-pendapat yang ada di sini, mereka nggak bisa kena zakat akhirnya. Sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah hancur, nggak melarat mana, hancur. Nah terus kalau begini bagaimana? Maka zakat kemudian orang yang punya duitnya itu sebagai pengganti emas dan perak, maka dia mengeluarkannya uang tersebut yang tak lain sebagai pengganti emas dan perak. Lah kirat ya ngono berarti. Ya. Kirat juga berarti seperti itu.
Bagaimana? Ya kamu juga harus memberikan, kalau mau menjalankan uangmu, kamu investasikan uangmu dengan cara sebagai pengganti emas dan perak, boleh. Hari seperti itu. Khalisan, murni. Wa an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan, diketahui apanya? Duitnya tadi. Jenisnya apa? Rupiah. Qadarnya berapa? Nominalnya sekian. Sifatnya bagaimana? Sifatnya bukan receh, bukan koin, tapi sifatnya bentuknya 100 ribuan. Nah, itu sifatnya. Falau kana majhulan jinsan wa qadran wa sifatan lam yasih. Kalau tidak diketahui enggak sah. Mau investasi duitnya enggak ngerti. Kan duitmu kudu apa? Dolar apa rupiah atau apa? Atau pounds atau euro? Tak tahu, enggak bisa. Harus diketahui. Kemudian wa ayyakuna muayyanan biyadil amil. Dan hendaknya muayyan, uang tersebut ditentukan di tangan siapa yang mau menjalankannya. Siapa yang mau menjalankannya. Di sini catatan kaki nomor 2, fala yasi ala ihda surratain. Harus ditentukan duitnya ini. Ada 2 kantong emas. Dia mengatakan ini ada duit dua, jalankan salah satunya. Oh, nggak bisa. Kenapa? Selain pertama itu majhul, karena nggak diketahui jumlahnya secara pasti, dan yang kedua nggak ditentukan. Ini saya punya ATM ya, saya misalnya kartu ini. Kartu ini saya taruh 1-2. Yang satu dari bank ini, yang satu dari bank ini. Ini ada duitnya ini terserah salah satu nanti pakai buat dijalankan, buat diinvestasikan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Harus ditakyin. Ada 2 koper. Kopernya bentuknya sama. Volumenya sama. Duit di dalamnya sama. Jadi intinya dua-dua ini jumlahnya sama. Tapi si pemilik saya mengatakan, ya ambil salah satu dari 2 koper ini, terserah, kemudian jalankan. Boleh apa enggak? Tetap enggak boleh. Maka di sini dikatakan walau mutasawiyatain, walaupun sama itu jumlahnya. Illa in uyyina ihdahuma fil majlis, kecuali boleh kalau ditakyin-kan. JPN sing iki. Ini ada 2, JPN sing iki. JPN sing kanan, JPN sing kiri, boleh. Tapi kalau JPN salah satu enggak boleh. Itu. Wa kadzalika law kana ala miqdar ma'lum fi dhimmatil malik. Begitu juga kalau sesuai dengan kadar yang diketahui tapi di dhimmah, di tanggung jawabnya si malik. Misalnya, kalau ngutang apa lakokno? Kamu utang, ya, misalnya siapa tadi? Misalnya Fahmi ya. Fahmi datang ke saya mau kiratkan. Saya mau jalankan duit saya, saya suruh Fahmi untuk menjalankan uang. Tapi uangnya bukan dari saya. Saya ngomong sama Fahmi, duit JPN nang Habib Faisal. Berapa? 100 juta lah. Bilang itu utang saya. Atau bilang saya utang. Berangkat Fahmi ke Habib Faisal. Boleh? Enggak boleh. Wa kadzalika kalau kana ala miqdar maklum, begitu juga sesuai dengan mikdarnya diketahui, kadarnya apa? Nominalnya, jumlahnya diketahui, fi dhimmatil malik. Tapi dia di dhimmahnya malik, yaitu saya yang utang, itu enggak boleh. Tsumma uyyin fil majlis, lalu kemudian ditakyinkan di majlis, disebutkan 100 juta. Ini enggak bisa. Kemudian Mahdi bawa uang 100 juta dari tetap enggak boleh. Kan qala gharatuka ala mi'ata riyal fi dhimmati. Saya jadikan kamu, saya investasikan untuk kamu 100 rial tapi dengan tanggunganku. Itu Fahmi tadi yang cari duitnya, modalnya, tetap enggak boleh. Tsumma uyyinat fil majlis la ala manfaatin, seperti itu, ya. Biyadil amil, di tangannya amil, duitnya yang jalankan si Fahmi. Fala yasihul qirat bi syart kaunil mal biyadi ghairil amil. Enggak boleh disyaratkan. Misalnya ya, Sayyidatina Khadijah
qaradkan Rasul SAW. Ya, ngasih uang. Tapi uangnya dititipkan Maisaroh, nggak bisa. Nah, makanya di sini dikatakan fala yasil girat bisyart, dengan syarat kaunul mal, hendaknya itu harta biyadi ghairil amil, di tangan seorang selain amil. Kal malik, seperti siapa? Pemilik. Atau seperti siapa? Budaknya pemilik, Maisaroh misalnya tadi itu. Liyufi minhu thaman masytarahul amil. Li'anahu qad la yajidu indal hajah. Karena kemungkinan uangnya dibawa orang, kalau orangnya kemudian ke toilet dan barangnya ini harus kita jalankan, ndeleki wong isi. Atau kalau saya titipkan ke Maisaroh, Maisaroh itu adalah barang. Budak itu hukumnya seperti barang. Lah barang nyekel barang berarti. Nggak bisa. Dan budak nggak bisa, memiliki tidak memiliki kebebasan. Maka kalau dipegang oleh Maisaroh nggak sah. Tapi karena dipegang oleh baginda Nabi Muhammad yang menjalankan semua baginda Nabi Muhammad, jadinya sah. Ya. Itu namanya biadil amil. Selanjutnya insya Allah akan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya. Dan besok tetap adab sulukul murid, ya, di tempatnya saudara Dafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada muamalah yang buruk. Dan Allah berkahi kita semuanya dan harta-harta kita semuanya. Rezeki-rezeki dari Allah diberkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Kita doa lalu kemudian yang mau tanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. فاجعل أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر رب ووفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضه عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع وليا سواك ولا تجعلنا حسبنا الله ونعم الوكيل Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya silakan. Ya. Di sini disampaikan juga bahwa al-mughirah itu ada kitab gitu ya. Di antara dari waribun masih waktu. Ya apa ya? Ada ribun masih waktu di sini. Iya, sih. Yang saya tanyakan adalah ada orang diserai duit atas si Malik dia kepada si Amir ini ini kan belum tahu untuk ruginya cuma dia mengatakan agar hati-hati gitu. Nanti kalau ada untung sekaligus saya buatnya hutang kata si Malik kepada si Amir ini. Kemudian setelah itu kan itu ini belum tahu untuk ruginya kira-kira dengan adanya agar hati-hati kira-kira boleh nggak itu. Pertama itu yang kedua yang agak melenceng itu ada usia berhadiah ketika datang ke suara jadinya beli barang dengan ketentuan akan kasih kupon begitu banyak barang dibeli banyak kupon yang diraihnya yang ditanya masalahnya adalah masalah hadiahnya gitu ya. Nah hadiahnya kan kita belum tahu gitu. Jadi mana hadiahnya yang diambil ya hadiahnya apa itu hal belum tahu kira-kira itu kalau diambil itu jatuhnya terus balik ya. Yang kedua tadi malu syubhat, berarti syubhat artinya. Karena kita tidak tahu berasalnya dari mana. Apapun yang kita tidak ketahui halal haramnya berarti syubhat. Tapi menggiurkan. Iya, menggiurkan tidak menggiurkan kalau harta syubhat lebih baik ditinggal. Wa man ittaqa syubhat
Ya, barang siapa yang berhati-hati dengan kesyubhatan berarti dia sudah sangat menjaga dirinya dan juga agamanya kan. Seperti itu. Cuma syubhat, kecuali kita bisa tahu kalau hartanya tersebut misalnya dari perusahaan. Ya. Misalnya kita beli barang dari mall ya, apakah seperti ya di sini lah, seperti Maret ini. Ya, kita bawa beli, terus nanti kita dapat hadiah, berarti hadiahnya dari mana? Perusahaan. Ya. Maka kita mungkin kalau kita yakin dengan perusahaannya, nah, diambil, nggak apa-apa. Itu seperti halnya sayembara nanti jalannya. Sayembara yaitu bagi siapa yang memberi banyak dia akan mendapatkan kupon, yang kuponnya nanti bisa ditukarkan dengan hadiah seperti itu. Berarti kan jenis sayembara itu. Ju'alah seperti itu. Ya kalau majul ya nggak boleh, semuanya nggak majul itu nggak bisa dilakukan, malah belinya di situ, belinya di swalayan dulu, cuma nggak tahunya itu mungkin karena dari mananya itu nggak tahu ya. Nah itu. Kan jelasnya dari swalayan atau dari surat kan. Ya. Kalau dari swalayannya, misalnya swalayan tertentu, Alfa atau Indo gitu seperti itu, maka boleh. Ya, bolehnya kenapa? Karena kan tahu jelas. Tapi kembali ke kita nanti hadiahnya ini apakah kita yakin halal, bagus. Kalau kita nggak yakin, syubhat. Kalau kita yakin haram, ya haram jadinya. Ya. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram, syubhat. Wa man ittaqa syubhat, barang siapa yang hati-hati dengan syubhat, berarti aman itu insya Allah agamanya semuanya aman. Nah, seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi itu rebehnya dijadikan bayar utang. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Rebeh enggak diketahui. Laku apa enggaknya enggak tahu. Ya, laku. Maksudnya agak hati-hati kan begitu. Enggak sembrono gitu ya. Agak sembrono dalam dunia. Itu berarti tadyiq lil amil. Jadi amilnya harus kerja keras. Akhirnya amilnya 24 jam buka toko. Enggak sih oleh untung, oleh mati ya. Iya, itu tadi nggak bisa. Kalau gitu sembrono kan banyak kan gitu. Nah, makanya itu harus ada seleksi amil. Jangan asal si Malik kan punya duit. Dia berhak untuk memilih siapa amil yang dia lakukan. Jadi diseleksi dulu amilnya itu. Kamu sebagai amilnya amanat, track recordnya seperti apa kayak gitu. Nggak asal-asal kayak Qur'an kayak diundi. Sapa sing wadawa sing dawa dadi nggak bisa. Paham ya? Atau yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Kalau kita misalnya sebagai pemalik ya, Malik ya. Investornya. kita invest sama bulan di satu negara, Kan? misalnya di Malaysia, investnya itu invest emas. Nah, terus kalau barang dia datang atau tidak datang, kita kan tidak tahu. Tapi dengan cara dia memfoto, ya, memfoto ini loh barangmu ini sekian. Itu apakah boleh seperti itu kalau kita nggak melihat langsung barangnya, fisiknya? Ya. Boleh. Seperti kita nabung di bank, kita nggak tahu bank itu uang kita mau diapakan sama si bank kan nggak tahu. Ya boleh. Nah, cuman kita sebagai malik boleh mempersyaratkan syarat yang maslahat. Syarat yang maslahat itu seperti misalnya jadi uangnya ini dijalankan nggak apa-apa silakan. Tapi kalau bisa jangan di barang-barang yang beresiko misalnya, barang-barang yang yang rentan nggak lakunya. Ini pelakon jalan apa? Ini uang ini sekian saya investasikan untuk jual beli mobil sport car, mobil Lamborghini, Ferrari, ya, Porsche, mobil yang miliar-miliaran. Ditole
setengah mati, ya kirim salam. Ya. Apalagi dijualnya di daerah minus, daerah miskin, ya kirim salam. Paling kayak apa ya, kayak tamasyat, ya, wisata ya, itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa mempersyaratkan seperti itu. Ya. Padahal yang lain ada yang tanya, silakan. Sampai ke dosa atau cuma hak berkah aja Ada muamalah yang dampaknya menjadi suatu keharaman, ya. Menjadi karena syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, ya, persyaratannya biasanya. Karena tidak terpenuhi maka efeknya menjadi suatu keharaman, itu ada. Tapi ada muamalah yang kalau tidak syaratnya tidak terpenuhi menjadi sah di bab yang lain. Ya. Menjadi sah di bab yang lain. Dan ada muamalah yang dia itu gambarannya seperti ini, tapi bukan di bab itu, adanya di bab yang lain. Seperti misalnya tadi itu, dia kalau tidak bisa jadi malik dan amil, maka dia bisa jadi wakil dan muwakil. Ya. Tapi berarti kan syaratnya sama, cuman tidak masuk di bab tersebut, maksudnya di bab bab wakalah, bukan di babul qirad. Oh, kenapa? Karena efeknya di situ ada kurangnya syarat di ribahnya, keuntungannya. Keuntungannya harus begini, ternyata enggak. Maka bagaimana? Apakah itu sah dicarikan qirad? Enggak, tapi sah dikatakan sebagai wakil dan muwakil. Ada efek juga di ribah, ternyata ribahnya itu tidak tidak dibagi dua. Tapi ribahnya itu diambil semua oleh si malik. Maka jadinya apa? Di qirad nggak sah, tapi jadinya imdha. Imdha itu kepegawaian. Jadi amil itu seperti pegawai. Ya, jadi seperti itu. Tapi tergantung di bab lain. Kalau di babul ba' bisa menjadi repotnya bisa jadi riba dan lain sebagainya. Ya harus paham manunya lah. Jalurnya kemana itu nanti. Nah. Yang lain? Punya utang sama orang banyak. Jadi barangnya kita orang ini, kita nggak tahu ya, barangnya kita orang ini, misalnya ya sarung ya, satu sarung ditunjukkan bahwa barangmu ini, padahal itu barang bukan punya anak aja, punyanya Faisal, punyanya Antum, punyanya ini, itu gimana Bim? Kita orang kan nggak tahu Bim, apa itu seperti itu Ustaz, apa? Kayak kan apa termasuk riba yang kita ini sebagai malik. Kalau kita bukan pelaku riba, tapi kita adalah yang ditipu. Iya, sedangkan yang itu penipu. Karena gharar itu sebenarnya. Ya, karena itu sengaja nipu, itu tidak boleh. Nah, ini tidak masuk ke qirad wala apa ini. Masuk ke penipuan itu, investasi bodong. Nah. Ya. Dan harusnya malik itu dia satu orang. Boleh satu satu amil, maliknya banyak itu boleh. Tapi kalau zaman sekarang repot. Ada yang lain? Yang lain Mas. Kalau ini gimana Bib ya? Gimana? Duit itu sampai dengan seorang, setelah diseleksi, diantaranya orang itu ada orang yang amanah gitu. Ketika
dianggap orang amanah. Pada kenyataannya bukan orang amanah ini. Yang datangkan masalah duitnya ini. Apakah gimana ini duitnya? Apakah maju dimintakan atau dibebaskan saja atau bagaimana ini? Ya domin. Kalau punya tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Apalagi zaman sekarang gitu. Penjara. Kan ada hakim. Ada pengadilan. Ada pengadilan. Semua kan muamalah itu kalau ada bahaya di situ, ada unsur penipuan, ada unsur ketidakpercayaan dan lain sebagainya, itu kan diangkat ke hakim. Lalu kemudian si hakim yang memutuskan. Itu kalau hubungan seperti ini. Begitu juga zaman dulu. Begitu juga zaman dulu. Zaman dulu ya kayak gitu. Diangkat ke hakim, nanti hakim yang memutuskan. Semuanya gitu. Oh iya. Wah saya nggak bisa, nggak punya penjara. Hah? Oh enggak. Wah enak kalau gitu, banyak yang kerja seperti itu. Nah itu sekarang kasusnya kayak gini juga. Di dunia ini sekarang kasusnya kayak gitu. Orang-orang korupsi, ya, kemudian korupsinya itu banyak, masuk penjara. Dia nggak doman, dia nggak diminta penuntutan uang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang kerja gitu, kena gerasi. Ya. Potongan tahanan, entek, potongan tahanan, duit korupsi udah gak entek. Repot. Jadi ada, dan hakim harusnya jujur. Ada yang lain mungkin. Kalau misalkan kita mengelola sawah itu gimana? Misalkan bapak ini punya sawah satu kotak, saya yang mengelola. Nah nanti hasilnya kalau misalkan hasil 9 karung itu, yang punya ini saya kasih 3 karung itu gimana? Itu babnya, kalau kayak gitu babnya bukan di bab qirot, tapi bab musaqah. Nanti buka selanjutnya itu babnya itu. Setelah qirot ini babnya itu. Nah, kalau langsung kan nggak enak. Ada yang tanya lagi silakan. Nabung di bank sistem deposit yang tidak bisa diambil pada waktu yang ditentukan, bagaimana hukumnya? Apakah itu riba atau tidak? Ribanya sih enggak sih. Kecuali kalau ada bunga-bunganya itu riba. Tapi karena ada yang namanya qirot dengan waktu yang qirot tidak boleh ditentukan ya waktunya ya. Karena kalau ditentukan berarti mempersempit cara kerjanya si amil. Tidak bisa. Ada yang lain? Tanya? Oh. Apa? Tanya online. Tapi takut online. Anak oleh Bang. Anak oleh Bang. Ya wis melodi. Ada tak pernah Hasan. Setelah minta air ya Ustaz. Mana tuh juga? Monggo, kalau mau tanya silahkan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang masih
menikmati silahkan, atau yang mereka ada yang keperluan ya monggo juga. Kak, itu biji ya? Itu biji ya? Ekstra karamel. Brown ya mau Bruno wis brown sugar kabeh nek. Buka apa brown sugar iki macchiato kok. Kita orang kira ada. Iya, lah. KTP Ampel. Omong, coba. Apa ada anu? Tak pegang. Dia ngomong. Loh, oh. Nabi Ibrahim itu orang Kadang-kadang dia orang tuanya, ngantuk kon. ada yang orang tuanya baik, anaknya Waktu kau jelek.